Alhamdulillah anak-anak hari ini mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dari pagi. Hari ini hari Jumat, anak-anak pagi sudah mengambil air wudhu bersama Bu Nisa selaku guru agama dan juga Pak Heri selaku imam hari ini mengikuti kegiatan sholat duha. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini secara rutin, begitu ya. Kemudian dilanjutkan, jangan lupa ngajinya, ya. Nanti silakan yang sudah sampai Al-Quran ngajinya dibawa Al-Qurannya, ya. Jatah setelah sholat duha, kemudian ngaji, beres sebentar, beberapa menit nanti ikutin Bu Nisa saja. Kemudian setelah itu anak-anak kalau setiap Jumat berarti dilanjut Asmaul Husna. Nah setelah itu di kelas masing-masing bersama Bapak Ibu Guru mengikuti kultum. Ya, kultum yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kelas. Nanti kalian ditunjuk satu atau berapa anak lah untuk menyampaikan nanti kultumnya isinya tentang apa. Nanti tokohnya siapa saja. Bolehlah juga menuliskan di buku tulis 1 atau 2 paragraf tentang kultum yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Paham ya anak-anak ya? Paham tidak? Nah, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ya. Baik, untuk selanjutnya silakan mengikuti kegiatan kultum dan misalkan dari anak-anak ada yang kurang enak badan atau ada sesuatu hal mungkin perasaan kurang nyaman atau tadi di rumah itu rasanya anak-anak tuh emosinya tidak terkendali dan sebagainya, bisa ke ruangan Bu Yunina, ke ruangan bimbingan konseling bersama Bu Yunina, boleh ya. Nanti kalian bisa mengungkapkan curhatan kalian, isi hati kalian, sehingga kontrol diri, sosial
siapa? Guru. Nah, guru. Nah, sekarang kalian caranya bagaimana dengan menghormati dan menghargai guru? Nah, kalian mendengarkan. Lalu apa lagi? Menghormati. Lalu apa lagi? Patuh kepada Pak Guru dan Bu Guru. Nah, kita sama-sama menyanyikan lagu guru. Kalian tahu nggak lagu guru? Coba sekarang kita coba dulu. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Ayo dengarkan. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Baik Bapak Ibu, di hari Jumat tanggal 25 November 2022 ini kita akan mengadakan rapat sekolah. Mohon untuk selalu didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat, karena ini adalah merupakan bukti otentik ketika kita melaksanakan kegiatan dinas. Yang namanya rapat sekolah berarti termasuk dalam kedinasan. Jadi monggo setiap hal yang penting nanti akan saya sampaikan bisa dicatat poin-poin terpenting demi pengembangan kemajuan sekolah kita. Untuk yang pertama acaranya adalah pembinaan. Untuk acara yang kedua ini adalah informasi kedinasan. Dan acara yang ketiga lain-lain. Acara keempat penutup. Mari Bapak Ibu kita buka rapat sekolah hari ini Jumat 25 November dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan kedisiplinannya melaksanakan kegiatan tupoksi harian. Hari ini kita akan mengadakan rapat sekolah dengan pembahasan utama. Topik ada beberapa hal, namun saya akan ke acara yang pertama yaitu pembinaan. Bisa dicatat Bapak Ibu. Pembinaan saya adalah tentang kompetensi sosial dan emosional. Pembinaan saya adalah tentang kompetensi sosial dan emosional. Biasanya kompetensi sosial emosional ini disingkat dengan KSE. Apa saja KSE itu? Ada 5 Bapak Ibu, bisa dicatat. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Yang kedua, kesadaran sosial. Yang ketiga, keterampilan berelasi. Yang keempat, manajemen diri. Dan yang kelima, ini terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. SE Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kuasai. Karena Bapak Ibu adalah aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Dari kelima ini akan saya tebalkan satu persatu terlebih dahulu. Kesadaran diri. Bagaimana kita bisa memanajemen diri untuk sadar senantiasa untuk disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin administrasi, dan disiplin tupoksi. Sadar akan diri sendiri, itu penebalannya. Kalau panjenengan belum ada atau masih 20% lah dari kesadaran diri, maka mari bersama-sama kita tingkatkan. Untuk poin yang kedua, kesadaran sosial. Bagaimana Anda bisa sosial dengan rekan Anda, murid Anda, dan juga sosial di masyarakat. Ini perlu ditebalkan pada diri kita semuanya.
Yang ketiga, keterampilan berelasi. Tidak mudah untuk poin keterampilan berelasi Bapak Ibu, karena panjenengan bekerja sehari-hari itu pasti membutuhkan relasi. Tidak mungkin kita bekerja sosial, misalkan saat langkah pembelajaran apa kalau kesadaran sosial. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik, memberi tepuk tangan kepada siswa lain ketika siswa lain menjawab dengan benar. Contohnya seperti itu. KSE ini pelan-pelan sambil diberdayakan kepada diri sendiri dan juga murid. Goalsnya panjenengan adalah murid. Jadi ketika murid nanti bertemu saya salaman, itu adalah goals dari panjenengan misalkan. Atau murid membuang sampah, saya lihat kok di tempat sampah, berarti goalsnya dari muridnya Bu Eko misalkan seperti itu. Baik, untuk pembinaan, saya rasa KSE ini nanti kita bersama-sama, karena ASN ini wajib memiliki kompetensi sosial emosional. Emosi itu bukan dikelola, tapi dikendalikan. Kalau emosi dikelola, itu berarti kita harus memasang muka yang tidak sesuai dengan apa ekspresi kita. Jadi paling tepat adalah dikendalikan. Ada saatnya untuk kita meluapkan emosional saat bekerja, ada saatnya kita tidak perlu, jadi namanya rem. Nah, ini baiknya adalah apapun permasalahan yang ada di rumah, hubungan Anda dengan siapapun, entah itu pasangan, teman dekat dan sebagainya, saya harapkan tidak dicampurkan dengan tupoksi di sekolahan. Paham ya, Bu ya, Pak ya? Jadi misalkan dengan dari rumah ada konflik dengan pasangan, saudara, ibu, bapak atau siapa, saya harapkan ketika jenengan berhadapan relasi di sekolah, jenengan profesional dengan pekerjaan jenengan. Sehingga bapak ibu juga bisa menempatkan ketika ada murid, jangan sampai emosi jenengan meledak kemudian yang menjadi korban adalah murid. Saya tidak mau itu terjadi di SD Wonorejo. Jenengan punya permasalahan sendiri, pengen misalkan meluapkan ke siapa, atasan misalnya dengan saya, tak apa-apa di ruangan mau nangis, mau yang keras, terserah panjenengan. Justru orang nangis kalau ditahan, secara emosional dia memendam, itu tidak baik. Jadi lebih baik jenengan cari partnership, relationship yang tepat, yang memang orangnya itu bisa Anda percaya. Jangan sampai Anda cerita dengan orang yang ember. Ember dalam artian adalah, betul, dia akan ngomong ke yang lain-lain tentang orang X. Percayakan pada seseorang yang menurut emosional jenengan itu mantap. Karena ada orang yang kadang di depannya oke, ya mau mendengarkan, tapi nanti di belakang dia akan share ke teman-teman yang lain. Bahkan bisa aib apapun dibuka. Nah, ini harus hati-hati juga. Mari Bapak Ibu, karena kita ASN, aparatur sipil negara, betul pada siswa. Jangan hanya pada diri sendiri. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki KSE ini, Bapak Ibu sudah punya 5 KSE ini, anak-anak diajak bagaimana anak-anak memiliki kesadaran diri membuang sampah di tempat sampah, kesadaran diri tidak ramai di kelas, kesadaran diri untuk belajar, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Ini bisa implisit dan eksplisit Bapak Ibu. Eksplisit itu di luar jam pembelajaran. Kalau implisit itu saat pembelajaran, misalkan dengan diskusi kelompok, keterampilan berelasi siswa diasah diskusi satu dengan yang lainnya, keterampilan sosialnya peduli dengan teman, empati dengan teman, mengambil keputusan saat diskusi, itu bisa implisit dalam pembelajaran. Untuk yang D, yang keempat itu manajemen diri. Sudahkah kita semua memiliki manajemen diri? Panjenengan bisa melihat, berkaca pada diri sendiri. Apakah sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Memanajemen diri untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam schedule harian Anda. Ada list daftar setiap hari harus apa saja yang dilakukan. Apakah ada kendala pada diri sendiri? Kalau Anda masih 20-30%, berarti Anda harus meningkatkan lagi hingga up 100%. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sering dihadapkan dengan permasalahan, baik itu permasalahan dalam rekanan, dengan murid. Apa Bapak Ibu pernah mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab? Nah, ini harus hati-hati. Bagaimana keputusan yang bertanggung jawab? Keputusan yang bertanggung jawab itu bisa diterima oleh norma, etika, dan bisa diterima oleh semua orang. Tidak
tidak boleh jenengan memutuskan secara sepihak atau individu, karena kita teamwork, satu keluarga, satu sekolah. Jadi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil implementasi dari penerapan kompetensi sosial dan emosional di SD Negeri Wonorejo. Untuk implementasi, kerangka refleksi diri saya ada 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk apa yang saya rasakan atau saya lihat dalam proses ini adalah yang pertama, untuk pembelajaran atau PSE, sosial emosional yang diterapkan bisa dalam pengajaran secara eksplisit dan juga implisit. Secara eksplisit dia bisa diterapkan di kegiatan non pembelajaran. Secara implisit guru bisa menerapkan dalam include di pembelajaran. Kemudian apa yang saya rasakan sehubungan dan proses yang sudah saya alami, anak-anak murid di SD Negeri Wonorejo lebih tertata untuk mengendalikan lebih kemampuan sosialnya dan emosionalnya, bagaimana dia memiliki kesadaran diri, memanajemen diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, kemudian bagaimana untuk keterampilan berelasi dengan temannya. Ini merupakan hal di KSE yang harus dipupuk terus. Hal yang bermanfaat dari proses ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan sebagai CGP Angkatan 6 adalah dengan PSE penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, baik implisit ataupun eksplisit dalam pengajaran ataupun untuk membangun budaya positif merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Pembelajaran yang saya dapat adalah murid bisa lebih mengontrol, mengendalikan emosional mereka, guru juga sama, karena kita sudah kolaborasi untuk implisit dalam setiap rapat sekolah. Kami selalu menekankan dalam pembinaan yaitu tentang KSE ini. Umpan balik yang saya dapatkan dari Bapak Ibu guru dan juga wali siswa beserta siswa, umpan balik yang positif di mana adanya keterkaitan korelasi antara sikap siswa di sekolah dengan sikap siswa di rumah. Jadi keduanya berkesinambungan dan bisa dikatakan lebih positif. Apa yang ingin saya perbaiki dan saya tingkatkan agar lebih berdampak lebih luas, so far untuk sementara yang saya perbaiki adalah budaya positif di lingkungan tentang bagaimana keterampilan berelasi antara guru, sesama guru, dan juga murid dengan murid yang lebih ke membangun ekosistem di sekolah yang lebih budaya positif. Karena dengan membangun ekosistem budaya positif, kinerja kita akan lebih terarah dan visi misi serta tujuan sekolah akan lebih mudah tercapai. Terima kasih untuk refleksi dan juga aksi nyata pada modul 2.2. Salam dan bahagia.